Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk tombol subscribe-nya diklik ya. Terus jangan lupa dinyalakan loncengnya karena kita akan belajar ngaji bareng, kita akan mempelajari Al-Qur'an bareng, isi dan kandungan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam membaca Al-Quran, kita harus mengetahui adab-adabnya dan apa yang harus jadi larangan dan pantangan yang harus kita hindari juga ya. Jangan asal dalam membaca Al-Quran. Nah, gimana kelanjutannya? Lanjut ke video intinya. Let's go. Nah, di video kali ini aku mau nunjukin beberapa langkah-langkah. Gimana langkah-langkah ini adalah sebagian nanti yang aku tunjukkan dalam adab membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama, kita harus bersuci dulu. Dalam keadaan suci kita harus wudhu atau mandi. Kalau sudah mandi ya insya Allah sudah suci lah ya. Tapi kita harus melengkapinya dengan wudhu. Siapapun kalian yang berhadas atau punya najis, jangan sampai memegang Al-Quran. Nah, seperti biasa ya, wudhu sebelum sholat tuh sama aja. Sama aja ketika kita melaksanakan wudhu sebelum sholat. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa berdoa. Nah, ini berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Nah, untuk yang kedua, kalau sudah berwudhu, sudah mandi, sudah suci lah ya. Masa pakaiannya kaosan, masa pakaiannya nggak rapi kan? Jadi aneh. Jadi yang kedua ini, selain kita sudah bersuci, maka kita juga wajib dalam keadaan rapi atau pakaian yang bagus lah. Karena kan ini kitab Allah ya, jadi kita juga harus menghormatinya dengan sopan. Nah, untuk yang ketiga, kita diwajibkan untuk selalu meninggikan Al-Quran, mushaf Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu sendiri. Karena ini keadaannya saya nggak punya meja, jadi jangan pernah kalian meletakkan di kaki atau di lantai tempat kita duduk. Ya, harus ada jarak antara Al-Quran dengan lantai atau yang tempat kita dudukin. Apapun itu terserah. Kalau kalian nggak punya meja juga kalian harus bisa memegangnya seperti saya itu. Nah, itu dipegang. Pakai tangan kanan, pakai tangan kiri nggak masalah. Soalnya kalau kita megang Al-Quran pakai kedua tangan, sebenarnya kan sunahnya atau anjurannya kita harus kedua tangan kita memegang Al-Quran. Tapi kalau misal kita mau gantian juga nggak masalah, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk yang keempat, Al-Quran itu kita harus dalam membawanya kita harus memeluk, jangan dienteng-enteng lah bahasa Jawanya ya. Jangan dienteng-enteng. Kalau Al-Quran itu kita harus megangnya seperti ini. Nah, taruh di dada kayak dipeluk gitu. Nah, jangan sampai dienteng-enteng seperti ini ya. Jangan dienteng-enteng. Soalnya itu kan kitab suci Al-Quran. Nah, itu jangan. Yang benar adalah dipeluk. Selain keempat yang tadi, masih banyak lagi adab-adab yang harus kita ketahui. Yang kelima misalnya saya lanjutkan. Yang kelima nggak boleh riak ya. Nggak boleh riak. Karena riak itu adalah sifat yang membuat amalan kita nanti sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, nggak cuma membaca Al-Qur'an. Jadi yang keenam, lanjut. Kita harus meniatkan membaca Al-Qur'an ikhlas karena Allah taala. Jadi janganlah kalian karena orang, karena pengen dianggap bagus atau karena apa ya, jangan sampai. Selanjutnya yang ketujuh, sebaiknya ketika kita membaca Al-Qur'an menghadap ke kiblat sama kayak sholat ya, menghadap ke kiblat. Kalau nggak bisa pun nggak masalah sebenarnya, ini kan cuma adab ya. Maksudnya lebih baiknya gitu, sebaiknya kita membacanya menghadap kiblat. Yang kedelapan, jangan sampai kita ambil sesuatu dari Al-Quran yang bersifat duniawi ya. Misal nih kita membaca Al-Quran pengen dapat uang, pengen dapat pujian sama kayak riak tadi ya. Jangan sampai, atau kita membaca Al-Quran mempelajarinya karena ingin dikenal orang gitu ya. Ya seperti bulan Ramadan kemarin kan banyak banget
job lah bagi ustadz-ustadz atau bagi qori-qori di luar sana yang masuk TV mungkin lebih terkenal mungkin di bulan Ramadan. Ingat, itu bukan karena mereka mengejar itu. Jadi mereka sudah mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, mempelajari Islam sebelumnya, itu sudah mendalam karena Allah Ta'ala. Ingat ya, ketika kita dekat dengan Allah, maka dunia akan mengikutinya sendiri. Apapun itu, uang kek, rezeki kek, jodoh kek, nah, semuanya akan mengikuti kalau kita ikhlas niat lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, entah nomor berapa tadi, kita wajib banget mentadaburi semua maknanya. Nah, di channel ini, kalau kalian belum subscribe, yuk subscribe dulu. Di channel ini, aku nanti akan mengajak kalian hal yang terakhir ini sih, buat tadabur Al-Quran. Karena di luar sana teman-temanku, ya sekitar lingkunganku, atau mungkin kalian yang lagi nonton ini, masih nggak paham ya, nggak paham arti-arti dalam Al-Quran. Ya paham ketika membacanya, tapi nggak paham dalam melaksanakannya atau mengamalkannya gitu. Jadi kayaknya sia-sia deh bakalan Al-Quran yang kalian baca tuh gitu loh. Yang terakhir, ingat jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Karena memang Rasulullah sudah pernah bilang, Al-Quran nanti pada saatnya, pada masanya akan menjadi lembaran-lembaran biasa, akan menjadi buku atau kitab biasa gitu yang ditinggalkan. Bahkan aku juga pernah dengar Al-Quran akan menjadi hiasan doang di rumah atau dimanapun kalian berada akan jadi hiasan doang. Nanti akan pada masanya. Nah, nanti itu kapan? Itu adalah tanda-tanda akhir kiamat. Nah, kalian mau nggak kiamat lebih cepat? Kalian mau ninggalin Al-Quran, ya kan? Jangan sampai lah, jangan sampai. Maka dari itu, ayo kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Kita belajar di sini. Gak usah buka-buka Al-Quran lagi. Atau kalian mau buka Al-Quran, nanti ada masanya aku akan bikin taksin virtual. Jadi kita nanti belajar bareng virtual. Gak usah datang di sini di tempatku atau di tempat ustadz-ustadz kalian ya. Virtual aja. Lebih lengkapnya jangan lupa di follow Instagramku juga. DM aja nanti kalau misal tanya-tanya. Atau Facebook juga silahkan inbox aja. Selebihnya masih banyak lagi yang harus kalian perhatikan adab-adab Al-Quran. Kalian penasaran? Hubungi saja kontak di bawah. Kita DM-DM-an, kita inbox-inboxan. Oke? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton. See you next time. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya. Subscribe nih mukanya. Subscribe.